Tuh, jangkrik. Belum ada tambal ban ya. Sejauh ini dan sejauh itu perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blora. Ke warung kopi, tambal ban gak ono. Pelan-pelan Mas Bro. Siapa tahu ada tambal ban di sekitar sini. Ono iku warung kopi sama kuburan. Kuburan nek wong liwat juga butuh kuburan jane, tapi lah apa kuburan dek nang kono. Kira-kira ada nggak Pak jalur yang tanpa kuburan? Ini nggak mati. Oh, itu ada ambulannya Pak. Ini jenazahnya datang ini Pak. Yoi Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lengaran jawab piye nek kaya. Semoga sama dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, selamat datang di Madek Motovlog ya. Kali ini Madek Motovlog sedang dalam perjalanan antar kota antar provinsi dari Gunung Kidul menuju ke Lamongan. Dan video ini saya buat di puasa hari ke-27. Wah, sudah semakin mepet, semakin dekat dengan Lebaran. Ya, beberapa kali lewat jalur Randu Blatung Ngawi atau Ngawi Randu Blatung, saya justru melupakan hal yang sangat penting, yaitu ada atau tidaknya tambal ban. Ini penting ya, karena ban bocor itu suatu hal yang tidak bisa diprediksi. Kalau bensin masih bisa diprediksi, bisa diperhitungkan. Kalau sisa segitu kira-kira bisa menempuh perjalanan berapa kilometer. Saya kira sampean sebagai pemilik motor atau pemilik mobil mungkin paham. Jadi bisa diantisipasi. Lain halnya dengan ban bocor Mas Bro. Ban bocor itu sudah di luar prediksi ya, di luar kendali. Ya mungkin kita hanya bisa mempersiapkan dengan ban tubles misalnya, supaya kalau kena paku nggak langsung bocor. Atau ketika perjalanan jauh tidak mau ambil resiko, ban sudah sedikit tipis, langsung diganti yang baru untuk meminimalkan resiko ban bocor. Tapi kalau ternyata sudah dipersiapkan semua masih bocor, nah ini pentingnya melihat ada atau tidaknya tambal ban di jalur Ngawi Randu Blatung. Belok kiri ya, kalau lurus ke sana ke Kota Ngawi. Ini pertigaan desa Banjarjo. Yoi. Selain itu juga saya akan melihat-lihat kira-kira ada tempat untuk buang air kecil atau tidak. Suatu hal yang nggak boleh ditahan, dan datangnya pun juga kadang nggak bisa diprediksi, tiba-tiba makser, kebelet. Jadi kita lihat kira-kira ada nggak sih tempat untuk buang air kecil. Paling mudah itu ya kita bisa numpang buang air kecil di masjid, di toilet masjid, bukan di masjid maksudnya. Nah sampean buang air kecil di masjid yo, wah mlebu neraka lah Mas Bro. Tuh, jangkrik. Waduh. Perang titik spionku nemper Mas. Spionku anyar ya. Ya, berhubung ini untuk mencari tambal ban dan toilet untuk buang air kecil, maka pengambilan video akan saya fokuskan ke tempat-tempat pemukiman warga atau kampung. Karena di video-video sebelumnya ketika lewat sini saya tidak melihat tambal ban yang ada di hutan, selain warung kopi yang ada di hutan itu. Kalau tambal ban saya belum pernah melihatnya. Kalau di pertigaan Banjarjo tadi ada tambal ban, tapi begitu masuk ke sini belum melihat adanya tambal ban. Kanan kiri hutan jati. Dan di video saya sebelumnya saya sempat bilang bahwa jalur ini lebih asik daripada Alas Watu Jago, tapi dengan catatan tidak sedang dalam musim ular jati Mas Bro.
Kalau sedang musim ular jati, wah sebaiknya wis gak lewat kene Mas Bro. Karena ular jati itu kan tambal ban. Ya, ular jati itu nyolor dari atas pohon turun seperti Spiderman, terus tiba-tiba nemplek nang gone pakaian. Wah, wis. Jadi kalau musim ular jati mendingan aja lewat kene Mas Bro. Wis. Setelah tak kandhani sampean percaya. Pos pemeriksaan Jurutan BKW saya Ngawi. Bank Coffee 100 meter, warung kopi wak sing akeh Pak. Tengah alas iku ya warung kopi ya. Nah, kalau bensin bisa diprediksi. Itu bang apa? Oh, bukan. Loh, ini ada Pertasop 12.800 Pertamax. Ya, mang wis ngliwati masjid satu sih. Pertasop tadi ada masjid ya. Terus Pertasop juga ada toilet pastinya. Ini ada musola. Saya yakin ada toiletnya Pak. Saat ini jam 14.26. Yoi. Tentunya sambil melihat ya tambal ban ada atau tidak. Selain itu juga di video saya yang sebelumnya ada yang berkomentar mengenai ban bocor atau tambal ban di jalur ini. Dan saya malah melupakannya. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya akan mencoba lebih teliti melihat dengan seksama keberadaan tambal ban. Untuk jarak dari pertigaan Banjarjo tadi sampai ke Randu Blatung itu lali rek. Pokoknya tak tulis di sini lah di layar. Padahal ya tahu tak omong loh, tapi lali. Kalau untuk lewat sini malam-malam, saya kira belum ya untuk waktu dekat ini karena masih musim hujan Mas Bro. Kalau musim hujan terus perjalanan malam lewat hutan itu, wah wis gak Mas Bro, saya nggak berani. Karena kalau tiba-tiba hujan terus berada di hutan seperti ini malam hari, terus berhenti pakai mantel, pastinya akan gelap gulita Mas Bro. Wah sembuh Mas Bro, gak bisa bayangin aku. Atau mungkin saya sedang beruntung ya, ketika hujan turun tiba-tiba ternyata saya berada di depan warung tutup misalnya. Terus saya punya kesempatan untuk berteduh dengan cepat ke warung tutup tadi. Tapi apa doa warung tutup di tengah hutan yang pastinya gelap juga. Wah wis ampun Mas Bro. Jadi mendingan perjalanan malamnya nunggu musim kemarau dulu ya, khusus untuk saya maksudnya. Kalau sampean wani juga apa-apa. Nah aku ampun Pak, karena saya punya cerita dulu banget. Waktu itu masih pakai Nuvo ya, terus lewat bypass Solo, bypass Mojosongo Solo yang melewati SWBU nya Rosalia Indah itu loh. Nah di ring road Solo itu tiba-tiba hujan jam 12 malam. Nah waktu itu saya melihat ada tambal ban tutup gelap. Begitu saya masuk tambal ban, ternyata di dalam tambal ban itu ada ODGJ rambutnya panjang tidur Pak. Tapi begitu tahu ada motor masuk, dia langsung bangun, matanya mendelik melihat saya terus, ndelok aku terus Mas Bro, mencicil. Jadi yo KS dong iya Mas Bro, putar balik metu main nang jalan bablas meskipun hujan deras. Ya mumpung durung di konok sama ODGJ Mas Bro. Wah karena hukum Pak ODGJ Pak. Belum ada tambal ban ya sejauh ini dan sejauh itu. Loh kita lihat kiri kanan nggak ada ya tambal ban ya. Mungkin ini ada yang paham info tambal ban. Kalau lewat Watu Jago, wah aman Pak. Ada tambal ban 24 jam, Pak Satim namanya. Sudah pernah saya buatkan videonya itu karena saya merasa tertolong banget. Loh Pak, warung kopi Pak, sing akeh Pak, tambal ban gak ono Pak. Jalurnya asik sih ya jane rek. Sepi, jalannya api. Ya mungkin karena sepi itu ya nggak ada tambal ban. Mungkin suatu saat nanti ketika jalur ini udah ramai, secara otomatis akan ada dengan sendirinya tambal ban. Karena
Kalau jalurnya sepi, misalnya di sini ada tukang tambal ban gitu ya, tiwas buka pas dina bleng karena wong nambalno. Ya semoga jalur ini segera menjadi ramai, menjadi jalur alternatif dari Blora menuju ke Ngawi untuk memecah kepadatan mungkin di jalur Watu Jago, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blora. Oke ya, sudah masuk Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Kecamatan Randu Blatung, belum nemu tambal ban. Terus toilet atau musola atau masjid juga belum nemu lagi. Kalau toilet itu juga ya bisa dianggap penting nggak penting ya, karena buang air kecil ketika kondisi terpaksa itu bisa di mana saja, khusus laki-laki. Tapi kalau perempuan ya beda cerita pak. Laki-laki itu di tempat terbuka, pokoknya ono amping-amping wit atau pohon gitu, di samping pohon gede, oke saja pak buang air kecil. Tapi kalau perempuan buang air kecil di tempat terbuka, wah resiko pak, takut masuk angin. Tiba-tiba angin lewat, oh bes, wah kembung pak. Oh ngomong apa rek? Iki jari kancaku sing nonton, poso-poso ngomong gak ngelak. Gak dulu iki botol aku nang kene iki. Ya berhubung di YouTube ada komisi ya, apa yang ditampilkan di layar sebagai produk jualan, terus apabila ada yang membeli maka konten kreatornya dapat komisi, maka apa yang tampil di depan sampean ini akan saya tampilkan juga di video sebagai produk yang dijual, termasuk Aqua. Aqua, terus ini apa tempatnya ini loh, tempatnya Aqua, tempat botol minum di motor, terus ini voltmeter, dan juga ini master rem baru ini warna merah daun. Saya tampilkan di layar semua, termasuk kamera action kamera Akaso V50X. Kalau sampean beli di sini di layar ini, saya akan dapat komisi mas bro, 1 miliar. Amin. Lapo bos? Oh masang lampu pak. Oke, perempatan Desa Ngetas, ke warung kopi, tambal ban gak ono. Kalau dari sini ke Randu Blatung 17 km. Pos PTM, tambal bannya gak ono. Oke ya, kalau saya nengok-nengok, karena mungkin ada yang terlewat dari pandangan mata saya tentang tambal ban dan musola juga atau masjid. Jadi saya harus melihat untuk kedua kalinya dengan cara menengok. Pelan-pelan mas bro, siapa tahu ada tambal ban di sekitar sini. Ono warung tok mas bro, do warung kabeh, tambal ban endi rek? Masa wong kene kendaraane nggak ban mati kabeh, ban wungkul tanpa angin. Nah ini pas alas atau Tegalan ini sekarang mas bro. Kalau saya lihat di perjalanan sebelumnya itu, ono yang ini loh, ini gubuk atau warung kopi yang banyak itu. Tapi pemandangannya oke loh pak ini pak, loh pak. Gundukan ladang jagung. Tambal ban, mana tambal ban? Ono iku warung kopi sama kuburan. Kuburan nek wong liwat juga butuh kuburan jane, tapi lapo kuburan dek nang kono. Terus ini semacam kantor mungkin ya, tapi suwung pak, kosong. Jadi kalau lewat sini ya berhubung belum nemu tambal ban ya berdoa saja mas bro. Dipersiapkan bannya. Kalau sampai bannya masih pakai ban dalam ya pastikan ban dalamnya belum terlalu banyak tambalannya. Kalau udah ada tambalannya 2 wis ganti anyar mas bro. Kalau ban tubles saya kira masih mendingan ya, resiko ban bocornya lebih kecil. Tapi nek ban dalam ya itu tadi antisipasinya, terus pastikan ban sampean itu tebal.
Kalau ban tebal kan resiko tertancap sampai nembus ban dalam itu kan semakin kecil gitu loh. Tertancap pecahan kaca semacam beling kecil gitu yang harusnya bisa menembus ban dalam sampai anginnya habis, berhubung bannya sama tebel, tadi ini aman gitu Mas Bro. Antisipasinya mungkin seperti itu ya, karena memang belum melihat tambal ban dari tadi. Jalan ini masih sepi, mungkin masih ada yang belum tahu, banyak yang belum tahu kalau jalur ini sudah tembus 100%, terus jalannya bagus 100%. Atau mungkin lebih banyak orang yang memilih lewat Tol Sejago karena lebih cepat 7 km. Ini ya kantor ya Pak, pos pengamanan semoga lekas sembuh, selamat datang para tamu. Tulisannya pakai. Karena masih banyak pengendara yang selalu ingin perjalanannya itu lebih cepat daripada orang yang lebih jauh nggak masalah, asal nyaman itu nggak terlalu banyak. Karena ketika ngobrol ngopi gitu ya di perjalanan, terus mampir warung kopi ngobrol sama orang, terus tanya saya kemana, dari mana, mau kemana gitu, kadang orang yang saya ajak ngobrol itu menunjukkan jalan yang lebih cepat pada saya. Oh, lewat sini aja Pak, cepet Pak, lewat Kenai Pak, cepet Pak. Yo tak iya nih ay, untuk menghargai informasinya. Meskipun kadang-kadang kalau orangnya ngeyel itu ya tak ayel ganti. Lebih cepat kira-kira berapa hari Pak? Kira-kira ada nggak Pak jalur yang tanpa kuburan? Ini nggak mati. Oh, kira-kira ada nggak Pak jalur yang kira-kira lebih cepat 1 hari gitu? Saya berangkat hari ini, nyampainya kemarin. Nggih mboten wonten Pak. Oh, mboten wonten nggih mumpun Pak lewat mriki mawon. Jadi Madeg Motovlog itu nggak selalu mencari jalur yang lebih cepat. Kurangi kecepatan, banyak tikungan tajam. Oke bos, Satlantas Polres Blora. Dan tidak ada tambal ban. Oke ya. Berarti jalur ini seasik ini Pak. Banyak warung kopi, tapi nggak ada tambal ban. Oh, warung kopi meneh Mas Bro, rame malahan. Wah, pirang menit video iki rek? Ya pirang menit, ya pirang giga barang. Terus aku ngomong terus. Sama nih saya Mas Bro, berkendara sambil ngomong ini iso sampean. Nek iso njajal Mas Bro, coba sampean gawe ya, sampean bikin video berkendara motovlog seperti ini terus ngomong terus. Coba sampean gawe, engko tak tonton nih. Sampean komentar di video saya, sertakan linknya boleh. Tak tonton nih, sampean ngomong apa jajal. Engko nek ngomongan sing oke tak tiru nih. Biar saya tiru omongannya di video saya berikutnya gitu loh. Dan saya sertakan juga sampai keselio wilatku warung kopi meneh, dan saya sertakan juga link videonya gitu Mas Bro ya. Saya terinspirasi dari videonya Mas Bro ini di channel ini gitu. Yang orang omongan sing oke, lucu, nggak teli. Tak tiru nih Mas Bro. Temenan rek, kalau tambal ban temen rek. Nah, ini warung kopi sing asik ini Pak. Sepanjang jalur ini adalah warung kopi yang paling mewah Pak. Loh, kursinya warna-warni, warungnya paling besar, paling megah. Ini bablas dulu aja, nggak mampir warung kopi karena fokusnya mencari tambal ban sama tempat nguyuh. Dari Banjarrejo sampai Randu Belatung. Seandainya ya di tiap warung kopi itu ada tambal bannya ngono ya, aman paling ya, tenang. Di tiap warung kopi yang istrinya jualan kopi, si suami tambal ban, nyambi tambal ban gitu. Ya meskipun di hari itu nggak ada pemasukan tambal ban kan, masih dapat pemasukan dari warung kopinya gitu Mas Bro.
Nah ini juga warung kopi meneh tanpa adanya tambal ban. Yoi. Terus ini kuburan juga tanpa tambal ban. Loh, ada orang meninggal Pak, ada seripa Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada ambulannya Pak. Ini jenazahnya datang ini Pak. Ada orang meninggal Pak. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan semoga segala amal almarhum almarhumah diterima, dan segala kesalahannya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke ya, ini sudah sampai di Randu Blatung. Terus baru ada ini ban di depan, ini berarti tambal ban ini Mas Bro. Allahu Akbar. Nyampe sini baru ada tambal ban. Hehehe. Nek ban sampean tubles ini gak apa-apa digeladak mulai toko kono sampai toko kene. Mulai alas kono sampai kene gak apa-apa digeladak ban tubles. Nek pakai ban dalam ya ajur Pak. Ajur umur lho tambal ban meneh. Hanya jarak beberapa jengkal saja tambal ban meneh. Iku bengkel. Buka cabang nang kono lho, Bos. Nang alas. Ojo nang kene kabeh. Sopo kok ngatur-ngatur iki? Kanggo ya, lho iki ana meneh. Duduk sih. Tapi kayak iya, Mong. Ada ban ditata itu biasanya tambal ban, Pak. Ngelompok nang kene kabeh tambal bane, sak bengkel-bengkele. Tambal ban, ganti oli, cuci motor lho. Ngono kabeh. Tukang pijet, tukang pijet. Oke Mas Bro, ini sudah nyampe di Randu Blatung. Maka dari itu video saya akhirnya di sini. Polsek Randu Blatung, sektor Randu Blatung. Ya terima kasih buat sampean yang sudah menonton video ini, masih menonton video ini di menit ini sampai di menit ini. Terima kasih. Terima kasih juga atas dukungan sampean ke channel Manduk Motovlog dengan bentuk apapun, dengan nonton, like, subscribe, komentar, atau mungkin traktir bensin eceran via traktir.id. Untuk link traktir bensin eceran saya sertakan di deskripsi video dan juga di pin komentar. Lampu merah ya. Saya ke kanan Pak. Wih, sepeda mobil kira suaranya banter Pak. ZX4R. Wow, Pak, motornya Pak. Bos. Suaranya banter pada jenang kuno. Iyalah. Turun hijau lho rek, si abang lho rek. Lurus ke sana itu kan Bluro ya. Saya ke kanan mengarah ke Kradenan, langsung sampai ke Ngerahu. Yoi. Oke ya, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu, semoga hari menyenangkan. Assalamualaikum, salam satu aspal.